Halo sahabat Agribos, selamat datang di channel yang membahas cara bertani mudah, praktis dan terbukti berhasil. Di video kali ini kita akan kupas tuntas tata cara bertani dari awal hingga panen, lengkap dengan tips-tips sederhana yang bisa langsung kamu praktikkan, baik di lahan luas maupun lahan terbatas di desa. Bertani tidak harus rumit, dan kamu tidak perlu modal besar untuk memulai. Yang kamu butuhkan adalah ilmu yang tepat, semangat, dan langkah yang benar. Agribos hadir untuk membimbing kamu selangkah demi selangkah agar bisa menghasilkan panen melimpah dan bahkan bisa jadi sumber penghasilan utama. Jadi, simak videonya sampai akhir ya. Di akhir video nanti, kamu akan paham betapa mudahnya memulai usaha pertanian dari nol hingga sukses, bahkan buat pemula sekalipun. Bagaimana Pak cara memilih bibit yang bagus untuk pemeliharaan gajah entok ini Pak khusus? Ya pertama dari benihnya. Benih. Jadi kita benih, cari, benih kelapa gajah entok yang benar-benar asli. Asli itu bisa dilihat dari, ciri fisiknya, bentuknya bulat, ya tidak bulat banget tapi relatif bulat. Kemudian kulitnya itu sedikit berkerut dibandingkan kelapa dalam itu beda. Jadi kita, pilih kelapanya itu yang benar-benar asli dengan ciri-ciri itu. Kemudian kita pilih yang kedua, kelapanya itu sudah tua. Tua itu, ditandai kalau kita kocok atau kita guncang itu berbunyi nyaring. Berbunyi nyaring, kemudian secara fisiologis itu warnanya sudah 50% sudah mulai kecoklatan, sudah mulai kecoklatan. Kemudian, eee, dalam pembibitannya kita semai kemudian kita, eee, lakukan dengan penyiraman penyiraman itu untuk cara untuk pembibitan, ya. Siap. Apa saja kebutuhan utama kelapa gajah entok Pak agar tumbuh dengan baik? Nah, syarat utama itu air sebenarnya, air. Jadi kalau kuncinya kalau dia cukup air, dia tumbuh bagus. Jadi, kalau dia siramannya cukup, nanti dia, pertumbuhannya bagus, ya. Bagaimana cara menanam kelapa gajah entok yang benar Pak? Penanaman kelapa ganja entok itu diawali dari pertama itu dari pemilihan benih yang benar-benar asli ganja entok, kemudian, sudah tua, kemudian kita, pilih bibitnya yang sudah yang sehat, tidak terserang hama penyakit, kemudian untuk penanamannya kita bikin lubang tanam 50 kali 50 dengan kedalaman 60 senti. Nah, dengan lubang tanam yang agak lebar itu nanti kita masukkan pupuk organik. Jadi pupuk organik yang banyak itu nanti biar tanahnya gembur. Nah, baru kita masukkan, benih kelapa gejentoknya yang sudah, siap salur, kemudian kita uruk pakai tanah dan dicampur dengan pupuk organik. Nah, nanti setelah itu, eee, kita lakukan penyiraman. Nah, nanti baru, 6 bulan ke depan kita lakukan pemupukan lagi dengan pupuk, kandang dan pupuk kimia. Pupuk kimia itu, bisa urea dan NPK. Nah, nanti setahun itu kita lakukan pemupukan 2 kali setahun. Nah, kemudian penyiraman kita siram, eee, 2 hari sekali sampai, akarnya itu sudah, mampu beradaptasi. Nah, nanti setelah itu kalau sudah tinggi, itu kita penyiramannya, mungkin sebulan 2 kali cukup, ya. Jenis pupuk apa yang cocok untuk kelapa gajah entok Pak? Pupuknya bisa urea dan NPK itu yang cocok. Jadi ureanya itu bisa kita ambil dari, urea, kemudian dari pupuk yang lain juga bisa, kemudian dari NPK-nya itu ada beberapa macam, merek, yang penting mengandung NPK. Semakin kandungannya banyak, N-nya banyak, P-nya banyak, K-nya banyak itu lebih bagus, ya. Kapan waktu yang tepat untuk memupuk kelapa gajah entok Pak? Kalau yang tepat itu menjelang musim kemarau dan menjelang musim hujan, ya. Oke, ada nggak Pak, tantangan tersendiri dari penyakit, kelapa gajah entok itu Pak? Ada, Dan cara mengatasi ya. seperti apa?
Kelapa ganja entok itu kadang, terkena hama namanya, kumbang janur. Jadi dia menyerang pupusnya, nanti pupusnya itu lama-lama kering, lama-lama kering layu. Nah itu kita atasi biasanya dengan, insektisida, dengan beberapa merek insektisida yang untuk mengatasi untuk hama-hama seperti itu. Ya. Bagaimana cara mencegah berapa lama kelapa gajah entok mulai berbuah setelah ditanam, Pak? Itu relatif, ada yang 3 tahun, ada yang 3,5 tahun, dan ada yang 4 tahun, itu tergantung kondisi kesuburan tanah. Kalau kadang ada yang di pinggir kolam itu lebih cepat berbuah dan buahnya rendah, itu karena, nutrisinya lebih banyak, kemudian, kecukupan airnya itu banyak. Jadi dia lebih cepat berbuah. Tapi rata-rata ya 3,5 tahun mulai berbuah. Tanaman ini khususnya bagusnya itu di wilayah apa, Pak? Pegunungan, apakah pantai atau kota gitu, Pak? Kalau ini bagusnya sih, yang MPDPL-nya itu masih maksimal 800 mdpl, ke bawah itu masih bagus, ya. Apa tanda-tanda bahwa kelapa gajah entok kekurangan nutrisi, Pak? Itu bisa dilihat dari daunnya, Pak, daunnya. Jadi daunnya kalau daunnya tidak, hijau, terus kemudian tidak segar, itu berarti kekurangan nutrisi N. Kemudian kalau pada saat berbuah, kalau dia kekurangan pupuk, itu buahnya, tidak maksimal, produksinya tidak, kurang banyak. Jadi, kalau dia dikasih nutrisi cukup, nanti buahnya akan banyak dan tumbuhnya juga akan subur gitu, ya. Buat, semua pencinta tanaman kelapa, kelapa ganja entok ini, adalah kelapa ganja yang menjadi unggulan dari Kabupaten Kebumen. Kelebihannya itu adalah mempunyai, buah yang besar, hampir menyerupai dengan kelapa dalam, kemudian dia pendek berbuah, kemudian dia lambat tinggi. Jadi kelapa ini tidak hanya bisa dikonsumsi sebagai kelapa muda, tapi juga bisa untuk santan, bisa untuk nira, sehingga sangat banyak sekali manfaatnya. Jadi, himbau kepada semua masyarakat, pencinta kelapa utamanya, tanamlah kelapa ganja entok, karena sangat banyak manfaatnya. Barangkali ada teman-teman yang ingin, menanam kelapa ganja entok dan membutuhkan, bisa menghubungi ke nomor, CV Sumber Agung 08121579 579. Buat teman-teman semua, jangan lupa ya subscribe dan like ke channel Agribus.